بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah a'azzallahu wa iyyakum. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib ini karya tulis seorang ulama yang dikenal dengan nama Al-Imam Al-Mundhiri. Dikenal dengan nama Imam Al-Mundhiri, Al-Hafidh Al-Mundhiri. Karya tulis beliau diberi judul At-Targhib wa Tarhib. Kemudian karya tulis Al-Imam Al-Mundhiri ini dikaji ulang, diteliti oleh salah seorang ulama kontemporer, seorang ahli hadis, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang kemudian beliau memisahkan antara yang sahih dan dhaif. Dari pemisahan itu lahirlah karya tulis yang berjudul Sahihut Targhib wa Tarhib. Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini merupakan hasil dari kajian penelitian seorang alim min ulama, seorang muhaddits, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, terhadap kitab Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Maka yang kita kaji kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dilihat dari namanya Sahih Targhib wa Tarhib, berarti semua hadis-hadis ini sudah dinilai sahih, tentunya menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. At-Targhib itu artinya dorongan, motivasi. Ya, judul kitabnya Targhib wa Tarhib. Targhib artinya motivasi, dorongan. Kalau motivasi dan dorongan, maka hadis-hadis yang dicantumkan itu terkait dengan dorongan beramal, motivasi untuk beramal, disertai dengan penjelasan pahala, fadilah. Ini makna dari targhib. Maka kalau kita memasuki bulan Ramadan, ada acara targhib Ramadan. Targhib Ramadan, targhib. Jadi sebuah kajian, kalau itu bentuknya kajian atau acara yang memang memotivasi orang untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, yaitu targhib. Oleh karena itu kalau kita di bulan Ramadan jangan keliru.
Jangan menulis tarhib. Ya, targhib lawannya tarhib. Targhib motivasi, dorongan. Hadis-hadis yang terkait dengan targhib tentunya berisi fadilah. Berisi keutamaan-keutamaan amalan-amalan tertentu. Sebaliknya ada yang namanya tarhib. Kalau tarhib itu kebalikan dari targhib, ancaman. Ya. Tarhib. Kalau targhib dorongan, motivasi, kalau tarhib ancaman. Upaya menakut-nakuti. Ancaman dari apa? Ancaman dari atau ancaman terhadap amal-amal keburukan. Ancaman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kekufuran. Oleh karena itu, kalau kita masuk dalam pembahasan tarhib, hadis-hadis yang dicantumkan adalah hadis-hadis yang terkait dengan apa? Ancaman. Jadi kalau targhib motivasi, fadilah, kalau tarhib apa? Ancaman. Dua-duanya, dua kajian ini, pembahasan ini dibahas di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Maka isi dari kitab ini adalah dorongan untuk beramal dan ancaman dari amal-amal tertentu. Perlukah kita mengkaji tarhib, hadis-hadis yang terkait dengan targhib dan tarhib? Tentu sangat perlu. Ya, bukan hanya perlu, tapi sangat perlu. Yang pertama, karena ini kajian hadis. Kajian hadis ini kita mengaji sabda-sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya yang mengaku cinta Nabi, yang mengaku pengikut Nabi, harus tahu tentang apa yang disabdakan oleh siapa yang dicintai. Kalau kita mengikuti Nabi, kita harus tahu apa ajarannya Nabi. Maka semua kajian hadis itu penting karena kita sedang duduk untuk mendengarkan sabda-sabda baginda Muhammad SAW yang semuanya adalah petunjuk hidup. Kajian ini jauh lebih penting. Anda duduk di majlis-majlis, umpamanya majlis yang tidak ada kaitannya dengan petunjuk, yang memberi petunjuk Anda untuk sampai kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, maka penting sekali. Dan seorang Muslim harus selalu membuka telinganya untuk mendengar petunjuk baginda Muhammad SAW. Dan sudah berapa kali saya mengulang, tanda cinta Nabi itu apa? Mempelajari dan mengamalkan sunnahnya Nabi. Itu tanda cinta yang paling kelihatan. Ya, bukan yang lain. Kalau duduk, kumpul-kumpul, makan-makan, semuanya bisa. Dan itu tidak mencerdaskan. Itu harus kita gaungkan. Tanda cintanya Nabi itu duduk di majlis, kita mendengarkan petunjuk Rasulullah SAW. Mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Harus diedukasi umat ini, Pak. Karena sebagian saudara-saudara kita disampaikan keterangan yang membuat mereka tidak cerdas. Cinta Nabi itu cukup Anda duduk, muji-muji, selesai. Bahkan kalau Anda duduk di majelis pujian, nanti pasti Anda mendapat syafaat.
Ya akhi, kalau duduk di majelis pujian kemudian keluar Anda melanggar sunnah Rasulullah, Anda melakukan perbuatan yang berisi sunnah Rasulullah, apakah itu kita? Apakah itu tanda cinta kepada Rasulullah? Ini yang saya maksud, Pak. Jadi umat itu didorong untuk belajar, mencari, mengambil, memahami ilmu. Didorong. Ya. Pujian kepada Nabi, na'am, dianjurkan. Tapi bukan itu tanda cinta yang sesungguhnya. Karena majlis-majlis seperti itu biasanya banyak yukulannya. Ya, tidak semua orang yang duduk kemudian kita katakan karena cari makan, tidak. Tapi kalau ada yukulan, Pak, biasanya itu mengundang orang untuk datang. Datangnya karena makan, Pak. Dan saya ngomong seperti ini, saya punya banyak bukti, Pak. Ada pengajian, ketika ada makannya itu rame yang datang, Pak. Ketika makanannya ditiadakan, separuh sing teko. Wes mari, prei kabeh. Ya itulah menungso, Pak. Tapi tanda cinta itu apa? Belajar. Sangat disayangkan orang ngaku cinta tapi majelis ilmu dijauhi. Yang senangnya pokoknya majelis kumpul-kumpul, yang lebih banyak ya makannya, ngopinya, bahkan na'udzubillah ngerokoknya. Terus kapan kita mengerti tentang hadis Rasulullah SAW? Ini tidak mencerdaskan. Ya. Ini yang pertama penting. Cari majlis-majlis di mana disampaikan sabda Rasulullah SAW. Siapapun kita, apapun profesi kita, seorang Muslim tidak boleh tidak mengerti tentang petunjuk Rasulullah SAW. Semakin dia banyak mengerti tentang petunjuk Nabi, semakin mudah dia menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dan semakin tepat benar perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. At-tariq ilallah, jalan menuju Allah, itu hanya melalui jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, pentingnya kita memahami targhib wa tarhib. Kajian ini akan memberi motivasi dan dorongan kita untuk beramal, melakukan amal-amal kebaikan. Karena manusia itu akan terdorong untuk melakukan amal jika dia memahami fadilah dan manfaat dari amal tersebut. Maka salah satu cara kita mendorong anak kita, anak dedek kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, salah satu cara kita mendorong mereka untuk melakukan kebaikan adalah dengan disampaikan fadilah-fadilah, keuntungan yang bisa dia dapatkan dari amalan tersebut. Itu akan mendorong motivasi. Ini pentingnya, Pak. Kita sehingga perlu sekali memperbanyak mendengar tentang hadis-hadis, termasuk ayat-ayat Al-Quran tentunya. Namun di dalam kitab ini beliau tidak menyantumkan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang fokusnya hanya pada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting, Pak, untuk memotivasi diri kita. Nanti kita buka bab pertama itu dengan bab ikhlas. Ya, dengan mendengar keutamaan-keutamaan ikhlas, pasti akan mendorong kita untuk melakukan amal saleh dengan keikhlasan. Ketika kita mendengar hadis-hadis yang mengancam tentang riya, amal untuk pamer, amal untuk sum'ah, dengan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, itu akan membuat kita takut. Di satu sisi, kajian ini mendorong kita untuk melakukan amal kebajikan. Di sisi yang lain, akan menanamkan rasa takut kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita mendengar dorongan amal, dan semakin sering kita mendengar ancaman, itu akan
menguatkan motivasi untuk melakukan kebaikan, dan menguatkan rasa takut untuk meninggalkan keburukan. Maka kajian ini Pak mendorong kita, karena isinya hanya dorongan beramal dan ancaman. Dorongan beramal dan ancaman. Dan inilah metode Al-Quran dalam menanamkan iman. Di antara metodenya adalah dengan pendekatan targhib wa tarhib. Anda baca di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan ancaman neraka, kemudian setelahnya diiringi dengan dorongan, dengan sifat-sifat surga, yang itu mendorong kita untuk meraih surga Allah. Ketika Allah berbicara tentang surga, setelahnya Allah iringi dengan pembicaraan tentang neraka. Sehingga dengan itu ada dorongan melakukan kebaikan dan dorongan untuk meninggalkan kemungkaran. Dan kajian ini juga akan membangun, menumbuhkan dua sifat yang harus ada pada diri kita, yaitu apa? Al-khawfu war-raja. Al-khawfu war-raja. Dua-duanya harus melekat di dalam diri kita. Seorang Muslim, dia harus punya rasa takut kepada Allah dan juga punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan maksiat. Ar-raja, dorongan ar-raja akan mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan itu akan tumbuh ketika kita mendengar dorongan beramal dan ancaman dari amal tertentu. Para ulama sudah menjelaskan khauf war raja ini harus ada. Hanya mereka kemudian ada sedikit perbedaan terkait mana yang harus dominan di dalam jiwa kita. Khauf atau rojanya. Ada yang merinci. Jika dalam kondisi sehat, kondisi kuat, khaufnya lebih dikuatkan. Bukan rojanya dihilangkan, khaufnya dikuatkan, rojanya tetap ada. Tapi ketika sudah dalam kondisi mendekati kematian, rojanya yang dikuatkan. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan harus seimbang. Ada yang berpendapat al-khauf itu dikuatkan ketika kita mulai meremehkan syariat Allah, meremehkan ibadah, meremehkan ketentuan-ketentuan Allah. Maka perlu kita kuatkan khauf kita. Tapi ketika berbuat maksiat dan ingin bertaubat, tumbuhkan roja. Semoga Allah menerima taubat kita. Intinya dua ini, khauf war raja ini harus ada dalam diri kita. Dan ini tumbuh ketika kita memahami hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan targhib wa tarhib. Itu diantara keutamaan atau diantara sebab kita perlu mempelajari at-targhib wa tarhib. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Kita akan sedikit membaca biografi penulis kitab Targhib wa Tarhib. Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Siapa beliau? Kita perlu mengenal, dan kita umat Islam hendaknya lebih mengenal ulama-ulama kita. Harusnya lebih mengenal ulama-ulama kita daripada kita mengenal tokoh-tokoh di luar Islam. Silakan mengenal tokoh-tokoh di luar Islam, tapi jangan sampai kita tidak mengenal tokoh-tokoh Islam. Di antara ulama yang masyhur, yang populer, dan kitab Targhib wa Tarhib ini subhanallah masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, nama beliau adalah Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah bin Salam bin Sa'ad Al-Mundhiri. Kunya beliau Abu Muhammad,
Kunya itu nama panggilan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan adanya nama panggilan setelah nama asli. Ini menjadi kebiasaan kaum muslimin. Walaupun ini sudah menjadi tradisi Arab, namun dilestarikan. Maka kita lihat dilestarikan di dalam Islam. Kita lihat Nabi Muhammad SAW punya nama panggilan Abul Qasim. Demikian pula para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian sahabat lebih dikenal nama panggilannya daripada nama aslinya. Maka nama panggilan Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Abdullah itu jauh lebih baik daripada nama panggilannya berbau-bau nama-nama yang tidak Islami. Namanya Muhammad, nama panggilannya siapa? Jos. Ya. Namanya Abdullah, nama panggilannya ya. Zakib Muslim, Pak. Ya. Jadi itu lebih baiklah. Abu Muhammad, beliau dilahirkan di daerah Ghurrah di wilayah Syam pada bulan Sya'ban tahun 581 Hijriah. 581 Hijriah. Al-Hafidh Al-Imam Al-Mundhiri, beliau adalah ahli hadis. Bahkan mendapat predikat sebagai seorang penghafal hadis yang ulung. Kalau ada gelar Al-Hafidh, itu berarti tingkatannya tinggi, Pak, dalam ilmu hadis. Al-Hafidh itu bukan artinya yang penghafal Quran. Kalau kita biasanya nyebut penghafal Quran itu Al-Hafidh, nah betul secara makna, tekstual, secara bahasa. Tapi dalam istilah ulama, ketika disebut Al-Hafidh, itu orang yang menduduki peringkat di antara peringkat-peringkat yang ada, orang yang menduduki peringkat tertinggi atau peringkat yang tinggi di dalam ilmu hadis. Dan hampir wallahualam ya, setahu kita tidak ada zaman sekarang ulama-ulama sekarang yang mendapatkan gelar Al-Hafidh. Ya. Kita kenal Al-Hafidh Al-Mundhir, Al-Hafidh Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram. Ya. Namun ulama-ulama sekarang, ya, wallahualam apakah belum sampai ke situ atau tidak diketahui. Tapi tentu banyak ulama-ulama al-hadis di zaman kontemporer ini. Kemudian di samping itu, beliau adalah ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i. Dan itu sudah umum. Ulama-ulama kita, mereka bermadhab itu umum. Dan rata-rata ulama bermadhab. Ya, sehingga fulan asy-Syafi'i, asy-Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Hambali, Maliki. Karena mereka menjadikan madhab itu sebagai wasilah untuk mengenal fikih. Dan itu cara terbaik dalam mempelajari fikih. Melalui madhab. Kenapa madhab? Karena ulama-ulama madhab mereka sudah diakui. Selain mereka belum mendapatkan pengakuan. Saya tidak mau pakai madhab ini, saya mau pakai guru saya. Lah guru ente siapa yang ngakui? Jadi hati-hati jangan gampang mengatakan saya tidak mau bermadhab. Itu boleh diucapkan kalau ilmu Anda setara dengan Imam Syafi'i. Anda buat madhab baru. Tapi kalau Anda masih belajar S1, S2, terus saya tidak mau pakai madhab, saya akan mempelajari sendiri. Itu namanya orang tidak tahu diri. Dia tidak tahu dirinya. Jadi itu umum. Namun ulama-ulama ini ma'asyiral muslimin, mereka bukan orang-orang yang fanatik. Bukan orang-orang yang fanatik. Jadi madhab itu jadikan wasilah, sarana. Maka ulama zaman sekarang pun, termasuk sampai ulama-ulama di Saudi Arabia, itu sebagian besar Hambali,
ketika ditanya cara terbaik mempelajari fikih, belajar satu madhab dulu. Itu cara termudah dan terbaik. Jadi bukan langsung membaca kitab yang ditulis oleh seorang yang tidak mau pakai madhab. Ya berarti kita ngikuti madhabnya dia. Kalau madhab Syafi'i itu sudah diakui. Madhab Hambali sudah diakui. Itu nasihat ulama, bukan nasihat saya. Belajar dulu. Bahkan mereka memberikan nasihat, pelajari madhab di mana Anda tinggal. Di mana Anda tinggal dan di situ madhab itu yang paling luas. Pelajari, itu untuk pemula, belajar. Karena kalau kita belajar langsung disodorkan berbagai macam pendapat, namanya orang yang baru belajar bisa kebingungan. Lah, pendapatnya siapa? Yang diakui adalah madzhabul arba'ah. Ada ulama-ulama yang lain ada. Namun pandangan-pandangan mereka tidak dibukukan. Jadi beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau juga dikenal luas sebagai seorang yang wara' dan zuhud. Ini yang membuat kita itu senang Pak membaca kitabnya Al-Hafidh Al-Mundhiri Pak. Karena kita lebih serak ketika membaca tulisan ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan ini insya Allah, Allah yang lebih tahu, tapi kita hanya melihat zahir. Insya Allah ini yang menjadikan ketakwaan insya Allah. La nuzakki 'ala Allah ahadan. Allah yang lebih tahu batin manusia. Ini yang membuat karya tulis beliau itu populer sampai hari ini, dikaji di mana-mana Pak. Seperti Imam Nawawi. Beliau orang yang wara'. Sampai suatu ketika di antara bentuk kewaraan beliau, wara' itu kalau bahasa kita juga wirai ya. Itu ketika beliau keluar dari tempat, dulu itu ada hammam, ya, orang ingin mandi air hangat. Ketika beliau keluar dari situ, untuk mendinginkan badannya, beliau duduk dekat ya semacam warung. Di situ ada kursi. Lalu muridnya mengatakan, ya Syekh, duduk di kursi itu. Kursinya kosong. Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri, apakah engkau sudah mendapatkan izin kita duduk di situ? Apakah dia sudah mengizinkan kita duduk di situ? Itu ulama Pak. Yang kayak gini saat ini susah. Surbanya tinggi belum tentu wara'. Makan uang na'am. Ini ulama. Sampai urusan duduk di kursi Pak. Lah kalau kita yaudah Pak. Ya bismillah. Bahkan menggunakan ilmu husnudzon. Perbaik sangka. Insya Allah oleh kok. Ya. Tapi itulah, itu namanya wara'. Dan beliau adalah orang yang zuhud. Dan insya Allah akan kita lanjutkan sedikit biografi beliau. Kemudian kita masuk pada pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.